Selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Sion HK. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama sekolah minggu. Yuk kita akan sama-sama mulai sekolah minggu kita. Ya, saya langsung lihat juga adik-adik semuanya sudah siap ya. Oke, loh tunggu dulu. Kok langsung cuningnya belum ada? Yuk kita panggil dulu langsung cuningnya ya. Langsung cuning. Langsung cuning. Ada apa? Loh, kok kamu masih bawa-bawa bantal sih? Ya, Kamu ngantuk ya? Tidur di bawah pohon di sini sangat Kita kan indah. udah mulai sekolah minggu, udah mau mulai. Jangan udah ngantuk mau mulai? lagi. Kita harus bersemangat. Ya, aku siap. Kamu mau ikut gak? Kamu mau ikut kan? Aku mau ikut, aku mau ikut Jangan sekolah lupa. minggu. Ya, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia sudah mati untuk kita. Jadi kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah juga ya. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yuk, sama-sama kita ikut Tuhan Yesus. Yuk. Tuhan juga mencintai kita, bukan karena terpaksa, tapi karena benar-benar kita mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita juga harus menjadi anak-anak terang. Kita harus mempunyai sikap hidup yang baik dimanapun kita berada. Ya nggak langsung ini? Ya, dimana aja kita ya? berada, kita Ya. hidup bersaksi. Ya, baik di sekolah, di rumah, atau di mana saja kita berada, kita harus menjadi anak terang ya. Adik-adik bisa kan nyanyi lagu Aku Anak Terang? Ya. Itu ya gerakannya bisa, ya dari tempat kalian masing-masing ya. Yuk, kita berdiri sama-sama, kita bergerak bersama-sama. Aku
Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa dulu. Kita ajak anak-anak semua di rumah juga ikut berdoa ya. Ikutilah Ustaz berdoa, cukup dalam hati saja ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh ikuti sekolah minggu dari tempat kami masing-masing. Walaupun dari rumah masing-masing, kami boleh bersukacita dan bersungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak berjumpa, buat langsung-langsung kami semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Juga buat setiap anggota keluarga kami, Tuhan selalu memberkati. Kami serahkan sekolah minggu ini hingga berakhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mau menjadi anak-anak terang ya. Karena itu kita harus juga mau membaca Alkitab. Kalau kita sering membaca Alkitab, kita tahu firman Tuhan, kita akan semakin kuat di dalam iman kita akan semakin mengasihi Tuhan, dan kita tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Yuk kita nyanyi lagu kita. Yuk kita nyanyi. Lagu kita. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia.
seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penetua-penetua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Anak-anak, sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Tadi sudah kita lihat pembacaan Alkitabnya, yaitu tentang Barnabas. Kalian ingat tidak, waktu beberapa minggu yang lalu firman Tuhan disampaikan tentang Ananias dan Safira. Mereka dihukum Tuhan karena berbohong tentang jumlah persembahan. Tapi siapa yang menginspirasi Ananias dan Safira? Inspirasi artinya apa ya? Maksud bahasa Ananias dan Safira, dia mau meniru atau mencontoh siapa sebenarnya? Kalau kalian perhatikan waktu firman Tuhan tentang Ananias dan Safira, kalian ingat ada satu nama, yaitu Yusuf yang disebut sebagai Barnabas. Benar. Nah, minggu ini kita akan dengarkan kelanjutan kisah ataupun pelayanannya Barnabas. Tapi hal yang terpenting adalah di ayat ke-24, apa sih yang menjadi sifat-sifatnya Barnabas? Di ayat 24 dikatakan bahwa yang pertama, Barnabas itu baik, ya. Dia menjual hartanya, tanahnya, dia persembahkan kepada Tuhan seluruhnya. Dia baik, dia mau mendukung pelayanan Tuhan. Dia mau membantu orang-orang yang kesusahan. Dia mau memberi orang-orang yang kelaparan. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia itu penuh dengan Roh Kudus. Kalian ingat waktu murid-murid percaya kepada Tuhan Yesus, murid-murid berkumpul, Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api. Setelah itu mereka dengan semangat memberitakan firman Tuhan. Demikian juga Barnabas, dia penuh dengan Roh Kudus. Kita bisa katakan bahwa Barnabas orang yang penuh semangat. Dia bersemangat untuk apa? Memberitakan firman Tuhan. Itu hal yang baik ya. Jadi pertama dia baik, kedua dia penuh dengan Roh Kudus. Yang ketiga dikatakan dalam firman Tuhan dia itu beriman. Apa artinya iman? Iman itu yang dimaksudkan dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh percaya, ini yang menjadi kekuatan dia melakukan pelayanan, mengikuti Tuhan dengan setia. Kalian juga harus ingat, kita harus selalu beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, kita harus menceritakan, mengobrolkan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Itu yang penting. Seperti yang dilakukan oleh Barnabas. Nah, kita akan lihat, kita akan saksikan bagaimana peragaan tentang Barnabas yang melayani ya. Dia pergi menyampaikan firman Tuhan tentang Yesus Kristus. Kita saksikan. Tuhan, saya dengar bahwa orang-orang yang mengikut Engkau di Yerusalem sedang teraniaya. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Kini mereka ke kota-kota yang lain, Siprus, Venesia, dan Antioquia. Hamba-Mu juga bersyukur ya Tuhan, karena di sana mereka bisa menceritakan akan firman Tuhan. Dan ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang Yunani, akhirnya mereka percaya kepada Engkau. Tuhan, utuslah aku ke sana. Aku ingin sekali bersekutu dengan mereka, belajar bersama firman Tuhan.
Tuhan, saya butuh seseorang untuk membantu saya mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak-Mu di sini. Saya rindu mengajak Saulus untuk bisa membantu saya bersama-sama belajar firman Tuhan bagi anak-anak-Mu yang ada di sini. Saudara, ini Saulus yang akan membantu kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Anak-anak, hari ini kita sudah dengarkan tadi firman Tuhan. Kita sudah saksikan juga ada drama singkat tentang pelayanan Barnabas dan Saulus ya. Kita bisa simpulkan apa dari apa yang sudah kita dengar dan apa yang kita saksikan. Yang pertama ya, ada 3 hal yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah perubahan hidup ya. Kita saksikan bagaimana dulu Saulus orang yang mengejar-ngejar mau menangkap orang-orang Kristen berubah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ada perubahan hidup. Barnabas juga begitu. Dia berubah. Dulunya memang tidak disebutkan, tapi dia menjadi orang yang bersemangat, orang yang baik. Ada Roh Kudus yang memberikan dia semangat untuk selalu mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Jadi itu yang pertama ya, perubahan hidup. Apakah adik-adik hidupnya pernah berubah? Atau dari dulu begitu saja? Dulu jahat, sekarang tetap jahat. Atau dulu jahat, sekarang baik. Atau dulu baik, sekarang lebih baik. Kita menjadi anak Tuhan yang baik. Kita baik bukan karena kita tidak melanggar, tapi kita baik, kita mau untuk men-sharingkan firman Tuhan. Itu yang pertama ya. Kita ada perubahan hidup yang lebih baik. Yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan. Barnabas dan Saulus apa yang dikerjakan? Mereka mau melayani, mereka mau bersaksi. Ini yang dilakukan mereka ya. Mereka pergi ke kota mana tadi? Ya, Antioquia. Disitulah pertama-tama ada istilah Kristen. Jadi kalau di sekolah ada ulangan tanya, pertama-tama di Alkitab kata Kristen ada di mana? Yaitu di kota Antioquia. Orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus itu disebut Kristen di kota Antioquia. Saulus dan Barnabas melayani bersama-sama, mereka bersaksi. Ada satu lagi yang tadi kita dengar apa? Mereka mengumpulkan uang dan juga memberi. Jadi anak Tuhan juga harus begitu. Kita semua mau melayani, mau bersaksi, dan rela untuk memberi. Ya, itu poin besar yang kedua. Pertama, perubahan hidup. Kedua, melayani, bersaksi, dan memberi. Sekarang yang ketiga, yang terakhir nih, apa yang kita pelajari? Barnabas mengajak Saulus ke Antioquia. Dia mengajar berapa lama di sana? Berapa lama? Benar, 1 tahun. Mereka di sana belajar firman Tuhan 1 tahun. Setelah itu, ya mereka pergi lagi ke kota lain karena orang Kristen tambah banyak. Mereka mengajar lagi di tempat lain. Artinya apa? Kita harus selalu bersama-sama. Ketika Barnabas ditanya tentang firman Tuhan, belajar, dia merasakan butuh orang lain yang bisa lebih membagikan firman Tuhan. Dia mengajak siapa tadi? Saulus. Jadi kita di gereja, kita melayani Tuhan juga bersama-sama. Atau kita balik nih, kita melayani Tuhan bersama-sama ya di gereja,
supaya bisa kumpul sama teman-teman, sama orang-orang percaya yang lain. Sekarang kita tidak bisa berkumpul, ada pandemi, ada ancaman virus, tapi hati kita selalu ingat ada teman-teman kita. Nanti kita ketemu, kita melayani bersama-sama lagi. Kalau ada undangan kalian untuk menyanyi, yuk kita melayani bersama-sama. Mari kita melayani Tuhan. Anak-anak, minggu lalu Pastor Sindra memberi tugas pada kalian untuk mendoakan. Ya, kalian sudah laksanakan ya. Kalian mendoakan orang-orang lain, orang-orang yang kamu kenal maupun yang tidak kenal, buat Indonesia misalnya. Nah, minggu ini Pastor juga mau kasih tugas sama kalian. Ya, kalian selama di rumah, kalian cobalah untuk berkata-kata tentang apa? Tentang Tuhan Yesus. Ya, jadi kalian boleh berkata-kata tentang Tuhan Yesus yang baik, yang baik pada kalian, yang menolong kalian. Kepada siapa? Kepada orang tua boleh, kepada koko atau cici atau adik kamu juga boleh. Ya, jadi tugasnya kalian berkata-kata, artinya kalian bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada saudara-saudara kalian selama di rumah. Dilakukan ya. Anak-anak, beberapa minggu yang lalu kita menghafalkan murid-murid Tuhan Yesus ya, 12 murid Yesus. Kemudian minggu lalu kita nyanyikan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Sekarang kita akan nyanyi sama-sama dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Nah, adik-adik hafal nggak? Ada Hafal berapa tidak? kitab Perjanjian Baru? Ada berapa kitab dalam Perjanjian Baru? Ada berapa? Angkat tangannya. Lalu saya kasih kisi-kisi. 20 berapa? Ya, benar. 27. Iya, Betul ya. pintar Oke, kita nyanyikan sekarang kita ya. nyanyi lagunya ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Isa, Rasul, Roma, Korintus, 1, 2, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Isa, Rasul, Roma, Korintus, 1, 2 Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Bagus. Oke, adik-adik, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri sekolah minggu kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kami mau menjadi seperti Barnabas dan Saulus yang berubah di dalam kehidupannya karena mengenal Tuhan, yang mau mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, juga mau bersaksi bersama teman-teman kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak yang ada di rumah saat mereka belajar, di mana apapun yang mereka lakukan, Tuhan juga tetap menjaga dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan yang menolong kami sepanjang minggu ini.
Biarlah kami semua juga dalam keadaan sehat, sehingga pada minggu depan kami kembali bersama-sama bersekolah minggu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.